Shalom Bapak Ibu Saudara, kita akan beribadah pada hari ini. Kita akan menyembah Tuhan karena Dialah Allah yang suci, Tuhan Maha Kuasa. Dia layak kita puji pada saat hari ini. Mari kita awali ibadah pada hari ini dengan doa supaya Tuhan menyertai sepanjang hari ini dalam kehidupan kita. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur. Walaupun pada hari ini kami masih beribadah keluarga di rumah kami masing-masing, tapi kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, Engkau ada di dalam rumah tangga kami, dan Engkau Tuhan akan melawat setiap umat-Mu di KJ Genuk satu persatu dan siap memberkati setiap keluarga demi keluarga kami. Terima kasih Bapa,
Kami menyerahkan ibadah hari ini dari awal hingga akhirnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Allah Roh Kudus, Engkau bekerja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama masuki di dalam ibadah saat ini. Dan setiap kita, mari kita mengaku di dalam hati kita masing-masing yang demikian, bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang sudah menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan bersuka cita ibadah hari ini dengan memuji nama Tuhan. Derek Gusti ora rugi. Derek Gusti ora rugi nyatane. Derek Gusti soyo ayem atine. Mulane Gusti Yesus tak puji ing selawase. Derek Gusti ora rugi nyatane. Derek Gusti soyo ayem atine. Sanyatane wae uripku munda berkae. Derek Gusti ora rugi nyatane. Derek Gusti soyo ayem atine. Mulane Gusti Yesus tak puji ing selawase. Derek Gusti ora rugi nyatane. Derek Gusti soyo ayem atine. Sanyatane wae uripku munda berkae. Derek Gusti ora rugi nyatane. Derek Gusti soyo ayem atine. Mulane Gusti Yesus tak puji ing selawase. Monggo sami nderek Gusti. Monggo sami nderek Gusti. Gusti Yesus juru wilujeng. Monggo monggo sami nderek. Monggo sami nderek Gusti. Monggo sami nderek Gusti. Gusti Yesus juru wilujeng. Monggo monggo sami nderek Gusti. Gusti Yesus juru wilujeng. Monggo monggo sami nderek Gusti. Gusti Yesus juru wilujeng. Monggo monggo sami nderek Gusti. Haleluya. Amin. Melalui persembahan yang kita haturkan kepada Tuhan, kita diajar untuk berbagi dengan tulus sebagaimana tertulis dalam 2 Korintus 8 ayat 14-15. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak berkelebihan dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Bapak Ibu Saudara, kita akan memberikan persembahan dengan memuji Tuhan dari PKJ 265, bukan karena upahmu. Persembahanmu
Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama datang pada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini, berkat-Mu sungguh luar biasa Kau berikan kepada kami, kasih-Mu sungguh luar biasa Kau berikan kepada kami, sehingga kami dapat berkumpul di tempat ini penuh dengan sukacita. Dan kami percaya semua itu hanya karena kasih-Mu yang selalu baru kepada kami. Tuhan Yesus juga telah terima kasih atas berkat yang diberikan, dan Tuhan telah berikan kesempatan pada kami untuk dapat memberikan sebagian berkat sebagai persembahan pada hari ini Tuhan. Kiranya berkat ini, persembahan ini Engkau terima Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau berkati tangan-tangan mereka yang telah mempersembahkan. Apapun persembahan yang mereka berikan, Engkau terima Tuhan dan Engkau kuduskan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan persiapkan hati untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita percaya dalam situasi menghadapi COVID-19, percayalah ini seizin Tuhan, dan hanya waktu Tuhan itu yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan yang terbaik, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan
Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita bersama-sama siapkan hati sebelum mendengarkan firman Tuhan. Kita terlebih dahulu datang kepadanya di dalam doa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus, terima kasih kami bersyukur kepadamu. Hari ini kami diperkenankan untuk dapat bersekutu, untuk dapat beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus, urapi kami semuanya, supaya kami dapat mengerti kebenaran firman Tuhan, dan apa yang kami dengarkan itu memberkati dan mengubahkan hidup kami semuanya. Terima kasih Bapa, kami siap sediakan hati kami sebagai tanah yang baik, dan biarlah firman Tuhan yang tertanam dalam hati kami bertumbuh, berakar, bahkan menghasilkan buah yang lebat dalam kehidupan kami semuanya. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama menikmati firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 42 hingga sampai 46. Demikian firman Tuhan. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Haleluya. Puji Tuhan, amin. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar firman Tuhan, lalu merenungkannya dalam hati, dan disimpannya untuk siap dilakukan, dipraktekkan dalam kehidupan setiap hari, bahkan dibagikan kepada orang lain. Haleluya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dari ayat yang kita baca ini, saya ingin bagikan dua ayat bagi kita. Ada dua ayat yang menarik menurut saya, dan saya ingin bagikan buat kita semuanya. Yang pertama yaitu ayat 42, yang kedua ayat 45. Ayat 42 ada kata persekutuan, sementara ayat yang ke-45 ada kata membagi-bagikan. Perhatikan baik-baik dua hal ini. Saya sangat tertarik sekali dengan kalimat persekutuan dan membagi-bagi. Kalau namanya persekutuan, itu berarti bicara tentang perkara-perkara rohani. Kalau bicara perkara-perkara rohani berarti urusannya dengan Tuhan. Lalu yang kedua, ada kata membagi-bagikan. Kata membagi-bagikan itu urusannya urusan jasmani, perkara-perkara jasmani, dan urusannya dengan orang lain atau sesama. Berarti kita melihat di sini ada urusan dengan Tuhan, ada urusan dengan sesama. Ada garis vertikal, ada garis horizontal. Itulah tanda salib. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya ingin kita bahas satu persatu. Mari kita perhatikan baik-baik. Saya semangat sekali ingin menyampaikan hal ini buat kita semuanya, supaya kita semakin hari semakin mengasihi Tuhan. Di saat situasi yang seperti ini, di mana banyak orang mengalami kesusahan, tapi kita anak-anak Tuhan harus optimis, tetap percaya bahwa Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita lihat yang pertama. Dalam ayat 42 ini kita melihat ada kata persekutuan.
Menarik sekali untuk kita bahas karena ternyata jemaat mula-mula, gereja mula-mula itu dimulai dari persekutuan. Dan di dalam persekutuan itu mereka bisa bertekun di dalam pengajaran, mereka memecah-mecahkan roti dan mereka berdoa. Dan hari-hari ini itu sangat luar biasa. Kenapa? Kita tahu kita semuanya dirumahkan. Kita ada persekutuan di rumah masing-masing. Di rumah kita punya persekutuan yang sangat indah dan luar biasa. Dan seperti itu juga jemaat mula-mula mereka melakukan ibadahnya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ketika persekutuan dirumahkan, ada sesuatu yang menarik ini. Mengapa? Karena ketika semuanya dirumahkan, orang bekerja dirumahkan, sekolah dirumahkan, bahkan bergereja juga dirumahkan. Sampai-sampai semua pelayanan batal, semua pelayanan cancel, semua pelayanan ditunda. Sempat terpikir, lalu saya harus berbuat apa? Saya harus bekerja apa? Saya harus melayani apa lagi ini? Tapi Tuhan itu luar biasa. Justru pada saat yang genting seperti itu, tanpa pernah saya sadari, ternyata justru Tuhan membawa saya menuntun untuk memulai satu pelayanan baru. Apa itu? Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, sementara banyak orang-orang mengalami masalah, persoalan di dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini, lalu ada banyak orang-orang telepon minta doa, ada keluarga-keluarga telepon minta doa, ada kelompok-kelompok juga mereka telepon minta doa. Dan akhirnya saya harus melayani. Kami harus bersama-sama melayani dalam satu keluarga untuk melayani orang-orang yang membutuhkan doa. Dari per orang, dari keluarga, dari kelompok. Dari hari ke hari jumlahnya semakin banyak. Sampai akhirnya kami harus bikin jadwal dari jam 5 sore hingga sampai jam 11 malam. Dari kelompok keluarga, dari kelompok apa lagi, dari keluarga yang mana lagi, terus kami bergulir, tidak pernah henti. Sepertinya memang pelayanan yang ada itu diliburkan semuanya. Tapi ternyata secara fungsi kami tetap berfungsi dengan melayani sedemikian rupa banyak orang yang membutuhkan doa. Bahkan tidak pernah terpikirkan sama sekali, bukan hanya gereja kita atau jemaat kita saja yang kita doakan, tapi juga dari jemaat lain, bukan dari kelompok dari gereja kita saja, tetapi juga dari kelompok lain, bahkan sampai luar kota. Ada yang dari Kudus, ada yang dari Bekasi, ada yang dari Jakarta, hingga sampai di Sampit, ada sampai di Banjarmasin, Palangkaraya. Dan mereka membutuhkan, bagaimana mereka sangat untuk membutuhkan dukungan doa. Juga orang-orang Jogja. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, di sini saya melihat ada sesuatu yang sedang Tuhan kerjakan, yang tidak pernah terpikirkan sama sekali oleh pikiran kita. Apa itu? Keluarga demi keluarga, rumah tangga demi rumah tangga, mulai membangun mezbah doa. Ini yang keren. Kemarin-kemarin sebelum ada pandemi COVID-19 ini, orang mungkin gak peduli dengan yang namanya doa bersama dalam keluarga. Mereka tidak peduli dengan yang adanya mezbah doa. Tapi hari-hari ini indah sekali. Di mana-mana orang membangun mezbah doa. Dan disitulah saya menemukan ternyata Tuhan sedang memproses kita, sedang memurnikan kita gerejanya, supaya kita belajar mencontoh dari apa yang dilakukan oleh jemaat mula-mula, yaitu gereja rumah. Masing-masing di rumah ada ibadah, masing-masing di rumah ada persekutuan. Yang lebih menarik lagi, tapi sekaligus mengharukan, adalah ketika kemarin kita harus merayakan Paskah. Dan acara Paskah itu ada perjamuan kudus. Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasih Tuhan, perjamuan kudus pun harus dilakukan di rumah. Ini sangat menarik sekali. Pernahkah Bapak Ibu saudara membayangkan dan memikirkan hal ini terjadi? Kalau bapak-bapak, ibu-ibu tidak bisa ke gereja karena sakit, lalu
Bapak Gembala datang ke rumah melayani, itu memang karena sakit, lalu dilayani di rumah. Ini bukan karena alasan sakit, ini karena alasan COVID-19, sehingga semuanya harus dirumahkan. Dan tahun 2020 ini ada sesuatu yang luar biasa. Perjamuan kudus di rumah. Saya ingat peristiwa bagaimana ketika pertama kali perjamuan kudus juga diadakan di rumah. Yaitu Tuhan Yesus Kristus ketika pada saat perjamuan terakhir. Saya akan bacakan di dalam Matius pasal 26 ayat yang ke-18c. Di dalam rumahmu lah aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku. Tidak pernah terpikirkan oleh kita, Yesus pun melakukan perjamuan Paskah yang terakhir ada di dalam rumah salah seorang muridnya. Dan kita akan lihat Paskah pertama di Perjanjian Lama, di mana sebelum orang Israel keluar dari Mesir untuk masuk tanah perjanjian, Musa mendapatkan perintah dari Tuhan, bagaimana Tuhan berfirman supaya semua orang menyembelih anak kambing domba, dan setelah itu mereka harus memakannya di dalam rumahnya masing-masing. Itulah makan Paskah pertama. Mereka harus makan persembahan domba Paskah di dalam rumahnya. Jadi kalau kita lihat ini, dari Perjanjian Lama zamannya Musa, mereka mengadakan perjamuan Paskah ada di dalam rumah. Lalu Tuhan Yesus melakukan perjamuan Paskah yang terakhir juga ada di dalam rumah. Dan tahun ini, tahun 2020, bukan hanya kita, tapi seluruh umat Tuhan di dunia, mereka mengadakan perjamuan Paskah di rumah masing-masing. Ini sangat keren sekali saudaraku. Mengapa? Karena semuanya ada di dalam rumah. Yang di Perjanjian Lama tadi, di dalam Keluaran pasal 12 ayat 22c dikatakan, seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. Ketika mereka memakan domba Paskah itu, mereka harus ada di dalam rumah, bahkan mereka tidak boleh keluar rumah sampai pagi. Haleluya, puji Tuhan. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, lalu kita akan lihat ayat yang kedua yang ingin saya bagikan, yaitu ayat yang ke-45. Demikian, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Perhatikan, membagi-bagikan. Hari-hari ini banyak sekali umat Tuhan mulai bergerak membagi-bagikan. Apa yang mereka punya, apa yang mereka berlebih, dibagikan kepada orang lain yang membutuhkan. Ini sangat luar biasa. Mungkin kemarin-kemarin juga sudah ada, tetapi tidak seperti ini. Hampir semua orang melakukannya. Terlebih mereka yang berada, terlebih mereka yang punya. Mereka betul-betul melakukannya dengan luar biasa, dengan antusias dan semangat sekali. Dan puji Tuhan, gereja kita pun juga melakukan hal yang sama. Kita bangga, kita bersyukur kepada Tuhan karena kita bisa melakukan bagian kita. Bagaimana kita harus membagi-bagikan. Alkitab mengatakan segala kepunyaan mereka menjadi kepunyaan bersama. Mereka tidak lagi egois, mereka tidak lagi memikirkan dirinya sendiri, tetapi apa yang menjadi milik mereka menjadi milik bersama. Saudara dikasih Tuhan, inilah saatnya gereja Tuhan mulai bergerak. Gereja Tuhan mulai bertindak untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Mungkin bukan hanya jemaat saja, tetapi juga kepada tetangga, kepada orang lain, kepada tukang becak, kepada tukang ojol, kepada tukang sapu, kepada tukang parkir dan sebagainya. Orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang memerlukan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Allah sedang melakukan sesuatu yang luar biasa buat gerejanya hari-hari ini. Saya yakin, saya percaya pandemi COVID-19 ini Allah punya rencana di mana gereja Tuhan harus kembali kepada panggilan yang mula-mula. Apa itu? Menjadi terang, menjadi garam. Di tengah-tengah kegelapan kita menjadi terang, di tengah-tengah gambaran kita menjadi garam.
Itu sebabnya setiap kita harus bertindak semuanya. Saudara dikasih Tuhan, Galatia 6 ayat yang kedua berkata, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Kita diminta untuk bertolong-tolongan. Karena dengan bertolong-tolongan itu kita menggenapi hukum Kristus. Apa itu hukum Kristus? Hukum kasih. Semua orang tahu. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan segenap akal budimu, dan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu adalah kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Keren sekali. Tiap minggu kita dengarkan hukum kasih itu dibacakan. Dan ini saatnya kita gereja Tuhan mempraktekannya. Efesus pasal yang keempat ayat yang kedua B berkata, tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Ya, puji Tuhan, kita semua sedang mengerjakan, kita sedang melakukan untuk bisa saling membantu. Bapak Ibu sedang dikasih Tuhan, di luar sana orang mungkin bisa memberi tanpa kasih, tapi jangan lupa, kita tidak bisa mengasihi tanpa memberi. Itu bedanya. Setiap orang bisa memberi tanpa kasih, tetapi kita tidak bisa mengasihi tanpa memberi. Itu sebabnya Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan, memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih itu memberi, bukan meminta, bukan menuntut, tetapi memberikan, melepaskan. Itulah kasih yang Tuhan ajarkan kepada kita semuanya. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kita tidak pernah menyangka kalau tahun 2020 ini terjadi bencana, terjadi wabah seperti ini. Semua orang tidak ada yang tahu. Tapi kita harus menjalani, kita harus melewati. Dan kalau kita diizinkan Tuhan melewati ini, pasti Tuhan akan melakukan karyanya yang ajaib melalui gerejanya, melalui kita semuanya. Mari genapi panggilan Tuhan buat gereja Tuhan. Apa itu? Menjadi terang, menjadi garam, terus dalam hidup kita masing-masing. Jangan pernah berhenti. Terus lakukan, terus kerjakan bagian kita masing-masing. Itu sebabnya saya rindu untuk mengajak setiap jemaat Tuhan mulai bergerak, mulai bertindak, jadi terang, jadi garam bagi dunia ini, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Tuhan Yesus berkati. Amin. Mari kita bersama-sama mengakhiri ibadah kita di dalam doa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu Bapa. Engkau yang sudah memberikan kepada kami firman-Mu yang menjadi makanan rohani kami. Biarlah Roh Kudus memberikan kepada kami semuanya pimpinan, penyertaan, dan kemampuan untuk kami dapat melakukan dalam kehidupan kami semuanya, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Berikan kepada setiap umat-Mu untuk mengambil bagiannya masing-masing, menjadi terang, menjadi garam buat dunia ini, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa dalam surga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut.
Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum kita pulang dan meninggalkan tempat ini, mari bersama-sama kita mengangkat kedua tangan kita dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, pencipta langit, bumi, dan segala isinya, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, yang sudah datang ke dunia, mati di kayu salib untuk menebus dosa kita, pimpinan, penyertaan, pengurapan, dan persekutuan Roh Kudus, biarlah terus dan tetap memimpin hidup kita mulai hari ini sampai selama-lamanya, sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Terimalah berkat yang sempurna di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang diberkati bersama-sama katakan amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akhiri ibadah hari ini dengan memuji Tuhan, pujian doa Yabes.